permainan kartu. Tiba-tiba datang orang tua dari anak-anak tersebut. Mereka memasukkan satu dek kartu ini ke dalam kotak hitam tersebut. Mereka terburu-buru, tapi ajaibnya kartu tersebut pun hilang, tak berbekas. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, di sebuah tempat ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Mereka menjalani masa puasa di bulan Ramadan dengan bermain hal-hal yang mereka senangi. Akan tetapi, di tengah permainan, ada seorang anak yang datang. Dia datang dengan membawa sebuah kotak. Kotak dia bawa berisi sebuah permainan. Permainan kartu. Ketika dia membawa kotak tersebut, dia mengeluarkan satu pak kartu dari kotak kosong berwarna hitam. Lalu kartu tersebut dia buka kotaknya dan dia keluarkan kartunya untuk bermain. Setelah kartu dikeluarkan dan hendak bermain, tiba-tiba datang orang tua dari anak-anak tersebut yang sedang mengontrol anaknya ketika berpuasa. Mereka pun ketakutan dan langsung memasukkan kartu ke dalam paknya, dan lalu mereka memasukkan satu dek kartu ini ke dalam kotak hitam tersebut. Mereka terburu-buru ketika sang ayah datang hendak memarahi anaknya. Ketika ayahnya datang, mereka hampir tidak sempat memasukkan kartu ke dalam kotaknya dan sang ayah langsung merebut kotak tersebut. Tapi ajaibnya, kartu tersebut pun hilang, tak berbekas. Orang tua banyak yang tidak faham tentang apa yang membatalkan dan bukan pembatal puasa. Hingga detik ini masih banyak di antara kita orang tua muslim yang bahkan tidak mengetahui apa saja hal yang membatalkan puasa. Apakah permainan kepada anak-anak juga membatalkan puasa? Apakah saat mereka bermain kartu, bermain ludo, bermain ular tangga, ini juga dapat membatalkan puasa? Saat inilah kita sebagai orang tua melalui stasiun Puja TV dan program Penyejuk Hati akan selalu belajar dan belajar apa saja yang membatalkan dan bukan pembatal puasa. Sebelum kita menunaikan puasa Ramadan, kita harus belajar dan bisa membedakan antara keduanya. Apabila anak-anak kita melakukan hal ini, apakah ini membatalkan ataupun tidak? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada begitu banyak aktivitas, ada begitu banyak perlakuan, ada begitu banyak permainan yang dikerjakan oleh anak-anak kita ketika dia ngabuburit, ketika dia bersosialisasi dengan teman lainnya. Kita baru saja mengalami tahap lockdown, berada di rumah saat wabah corona melanda. Ketika Ramadan tiba dan anak-anak memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, di saat ini mereka membutuhkan alternatif kegiatan agar mereka tidak bosan. Tapi kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya, tugas kita lah untuk mengajarkan dan mengetahui serta memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Bila anak kita menderita batuk, dan kita yakin itu bukan bagian dari virus COVID-19. Ada dahak yang keluar dari kerongkongannya, tapi belum keluar dari mulutnya. Lalu dia menelan kembali
dahak tersebut. Apakah ini dapat membatalkan puasa? Kalau dia mandi di siang hari lalu mencuci rambutnya, apakah ini juga dapat membatalkan puasa? Hal inilah yang harus kita pelajari dengan kita menonton setia selalu penyejuk TV dan penyejuk hati di Puja TV. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita harus mengisi ilmu kita, mengisi sanubari kita dengan berbagai kajian tasawuf, tauhid, dan fikih tentang bagaimana kita memahami esensi tentang Ramadan dan mengajarkan kepada anak kita. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, agar ibadah puasa Ramadan kita sempurna di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran pahala berlimpah serta mendapatkan ampunan dari Allah kepada kita dan keluarga kita, maka kita harus belajar tentang apa yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan puasa. Kalau kita sudah memahami hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan serta dalil, ayat, dan juga hadis yang menjadi dasar daripada hal ini, maka kita akan mudah memahami dan menjalankan syariat puasa sebagai suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal lain yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi juga kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita ketahui puasa ini memiliki manfaat dan fungsi untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang melingkupi kita sebagai manusia akan mendidik kita untuk berlaku tidak jujur. Akan tetapi dengan puasa Ramadan, kita akan berlaku dan dituntut menjadi sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan juga puasa akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Untuk menjaga puasa Ramadan kita dan anak-anak kita tetap sempurna, maka kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti makan dan minum. Makan dan minum berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma dapat membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Karena memasukkan makanan dan minuman ke dalam rongga atau jauf kerongkongan, hal ini dapat membatalkan puasa karena tidak bertentangan dan juga beda dengan urgensi dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa harus kita lakukan untuk menahan lapar dan dahaga. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan inilah perintah Allah. Saat kita ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV, diperintahkan Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Kita boleh makan dan minum hingga waktu fajar tiba. Ketika telah nyata perbedaan antara benang hitam dan benang putih, atau terbitnya fajar shadiq di ufuk timur. Di saat itulah pertama kita melaksanakan imsak. Artinya kita harus menjaga, menahan diri dari kulu dan asyrabu. Makan dan minum yang dilarang ini harus kita tahan dan kita jaga. Tsumma atimmus syiyama ilal lail, hingga malam menjelang. Artinya ketika matahari telah terbenam di ufuk barat. Makan dan minum adalah hal yang mutlak secara ijma ulama akan membatalkan puasa. Apalagi yang membatalkan puasa? Berhubungan suami istri. Saat kita dilarang oleh Allah berhubungan suami istri, Allah masih mengizinkan kita berhubungan di waktu malam. Allah memerintahkan kita dan membolehkan kita untuk berhubungan di waktu malam. Fal'ana basyiruhunna. Maka saat itulah boleh kita melakukannya di waktu malam. Ketika siang hari Ramadan, maka hal ini mutlak dilarang dan dapat menjadi pemicu dan pemacu batalnya puasa Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada hal yang harus kita fahami. Bila ada sisa makanan di sela gigi, lalu terkena air liur kita. Tapi sisa makanan ini
tidak dimaksudkan untuk mengenyangkan diri kita, untuk menjadi konsumsi dan membuat kita bisa makan dan minum dengan sisa makanan tersebut. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau makanan, sisa makanan dan minuman itu tidak tertelan, akan tetapi hanya airnya yang tidak lagi mengandung zat daripada sisa makanan, maka puasa kita tetap sah. Akan tetapi akan sulit sekali membedakan ludah kita apabila sudah tercampur dengan sisa makanan. Makalah kita disunatkan untuk menggosok gigi sebelum waktu imsak tiba. Begitupun dengan hubungan suami istri. Walaupun tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun sperma, maka hal ini mutlak membatalkan puasa. Bahkan akan membuat orang yang melakukannya terkena denda. Karena Allah sudah memberikan kita keringanan melakukan ini di waktu malam. Maka bila kita melakukannya di siang hari, maka pastilah Allah akan marah dan benci kepada kita. Karena hal ini bertentangan dengan izin yang Allah berikan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukannya di waktu malam, maka kita sudah pasti dan sudah barang tentu tidak boleh melakukannya di waktu siang. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Allah menghalalkan kepada kamu berhubungan dengan istrimu, bercampur dengan istrimu ketika malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kamu capek dalam menahan diri. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah memaafkan kepadamu dan menerima taubatmu. Ketika malam tiba, fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kamu boleh menyentuh istrimu dan lakukan apa yang telah Allah wajibkan kepadamu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Maka kita harus menyambung puasa kita hingga malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kita menyentuh istri sedang kita beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan dari Allah dan janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Beginilah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita kaum manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa hal yang membatalkan puasa kita. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Tentang bagaimana mereka memahami esensi dari puasa Ramadan. Tentang bagaimana mereka memahami apa makna dalam puasa Ramadan. Apa yang menjadi kewajiban dalam puasa Ramadan dan apa yang membatalkan puasa Ramadan ini. Kalau kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita tentang makna ini, maka kita telah sukses menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dan inilah yang diharapkan di akhir puasa. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi insan dan pribadi yang bertakwa. Semoga ketakwaan ini bukanlah hanya ada pada diri kita, akan tetapi dapat kita tularkan, dapat kita tanamkan kepada ananda, generasi penerus kita, penyejuk jiwa kita, qurratul a'yun, yaitu orang yang menenangkan jiwa kita dan mata kita. Anak-anak inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nantinya. Dan kalau kita berhasil mendidiknya, insya Allah anak-anak kita inilah yang telah melaksanakan puasa dengan sempurna, dengan sesuai tuntunan, melaksanakan kewajiban, dan mengetahui apa yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa, maka kita akan bahagia apabila anak-anak kita yang akan menggandeng tangan kita menuju surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua pemirsa Puja TV. Akhirul kalam, selamat berbuka puasa bagi semua pemirsa Puja TV. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.